Bulan ini juga menjadi peluang besar untuk kita meraih syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini sangat penting untuk kita. Bahkan kita sangat butuh dengan syafaat, terutama lagi pada saat nanti di hari kiamat, hari yang paling dahsyat, hari yang paling ditakuti oleh seluruh manusia. Karena kehidupan akhirat yang nilai satu harinya sama dengan 50.000 tahun lamanya. Di saat-saat kita sedang menanti apakah kita orang yang beruntung masuk dalam surga atau termasuk orang-orang yang rugi masuk ke dalam neraka. Di masa penantian itu yang disebut dengan padang mahsyar, satu hari akhirat itu berbanding dengan 50.000 tahun hari dunia, di mana pada hari itu tidak ada pepohonan untuk kita bernaung, tidak ada bangunan untuk kita berlindung, tidak ada pula pakaian yang menutupi badan kita. Keadaan pada saat itu adalah saling berdesakan manusia dengan manusia yang lain. Pada saat itu akan menemui kesulitan dan kesusahan yang tidak mampu untuk dihilangkan kecuali mengharapkan syafaat. Oleh sebab itu, selagi kita diberi hidup oleh Allah, di sisa usia kita yang ada di dunia ini, apa yang bisa kita dapatkan agar kita mendapatkan syafaatnya? Karena itu yang kita kejar ada 3 syafaat. Syafaat pertama adalah syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang sangat besar. Bagaimana cara mendapatkan syafaatnya Allah? Taqarrub ilallah. Jangan pernah jauh dengan Allah. Dekatkan Allah. Hanya satu-satunya tempat kita meminta, menyembah, beribadah itu hanya kepada Allah. Sering kita baca ayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di tangannya lah langit dan bumi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi syafaat yang kita kejar adalah syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang sangat ditakutkan oleh seluruh manusia. Yang kedua, yaitu syafaat Al-Quran. Jadikan diri kita selagi berada di dunia ini menjadi orang yang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu bisa dengan membacanya setiap hari.
bisa dengan mengajarkannya kepada orang lain, bisa memfasilitasi orang-orang yang sedang mengaji dan belajar Al-Quran, bisa dengan melakukan wakaf Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berjanji kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kata Nabi, "Qra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu pasti akan datang kepada si pembacanya untuk memberikan syafaat. Selagi kita berada di dunia, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya 2-3 ayat. Tidak pernah kita absen, tidak pernah kita tinggalkan membaca Al-Quran tiap hari. Karena Al-Quran akan ingat kepada orang-orang yang membacanya pada saat orang itu mendapatkan kesulitan di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syafaat yang ketiga adalah syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis menjelaskan tentang syafaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya di antara para nabi dan para rasul pada hari kiamat kelak, pada hari yaumil hisab, Rasulullah bersujud di hadapan Allah dan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Irfa' ra'saka ya Muhammad." Angkat kepalamu ya Muhammad, minta apa yang engkau minta pasti akan aku berikan. Maka yang diminta oleh Rasulullah dalam keadaan umatnya kesulitan, kesusahan di yaumil hisab, yang diminta Rasulullah kepada Allah, berikan umat saya itu syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk meraih syafaatnya Nabi, satu, ikuti apa yang diajarkan Nabi. Semua yang diajarkan Nabi pasti akan membawa keselamatan. Tapi jangan pernah sekali-kali meninggalkan ajarannya. Maka orang itu akan mendapatkan kesesatan dan malapetaka. Di mana kata Rasulullah berpesan, "Lau in tamassaktum bihima." Kalau kalian berpegang teguh setelah aku meninggal dunia ini kepada 2 hal, lan tadillu ba'di abadan, saya jamin kalian tidak akan pernah tersesat. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Orang-orang yang mengikuti Nabi dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Orang-orang yang mencintai Allah, tandanya adalah ikuti apa yang diajarkan Nabi. Kalau orang ini mengikuti apa yang diajarkan Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka akan datang cinta Allah dan ampunan Allah. Jadi kalau kita pengen dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, maka ikuti Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, cara mendapatkan syafaatnya Nabi, maka sering-seringlah sebut namanya, bersolawat kepada Nabi setiap hari, setiap saat, tidak pernah kita tinggalkan.
tiap hari kita sholawat kepada Nabi, terutama lagi di bulan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi kalau kita bersolawat sendiri, belum tentu Nabi kenal kita. Tetapi kalau kita bersolawat bersama-sama, menghadiri majelis-majelis maulid Nabi, maka satu majelis Nabi akan turun, akan melihat di mana umatnya yang sering menyebut namanya. Karena itu ketika kita mendapatkan informasi undangan di mana maulid itu dilaksanakan dan kita punya waktu untuk hadir, maka hadirlah sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah dan berpeluang besar untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Di mana dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadisnya Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya tiap hari kita bersolawat kepada Nabi, tapi juga ada amalan yang setiap hari Jumat. Hari Jumat disunahkan amalannya memperbanyak solawat. Di mana kata Nabi, "Aksiru alayya salatan fi kulli yaumi jumu'atin." Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya kulli yaumi jumu'atin. Karena solawat umatku itu akan dihadapkan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aksaruhum alayya salatan. Barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, kana akrabahum minni manzilatan, maka dialah kedudukannya yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya untuk kita bersolawat mendapatkan syafaatnya Nabi, bukan hanya untuk kita bisa hadir di majelis-majelis peringatan maulid Nabi, tapi orang ini juga mendapatkan kesempatan besar, mendapatkan syafaat, kesempatan besar ketika dia bisa mengeluarkan apa yang dia punya untuk memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang menceritakan orang-orang yang mengeluarkan infak untuk memperingati maulid Nabi, orang ini akan mendapatkan syafaatnya ketika dia berada di alam kubur. Dan ini diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin. Ada seorang pemuda, setiap hari kerjaannya kuli panggul di pasar. Setiap hari sambil kuli panggul, anak muda ini selalu bersolawat. Setiap hari. Bukan hanya dia bersolawat, tetapi hasil dari kuli panggulnya dibagi dua. Sebagian untuk kehidupan dia sehari-hari, sebagian lagi ditabung. Nanti tabungannya akan dibuka pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati maulidnya Rasulullah. Diundang saudara-saudaranya, diundang handai tolan para tetangganya. Dia keluarkan tabungannya untuk memberikan makan, memperingati hari kelahiran Nabi, dan itu dilakukan setiap tahun. Ketika pemuda ini meninggal dunia, kemudian masuk ke liang kubur. Kuburannya sempit dan gelap. Beberapa langkah orang yang menguburkan kembali ke rumahnya masing-masing, dan orang itu hanya seorang diri di alam kubur.
begitu lama, kuburannya keluar setitik cahaya kecil. Kemudian cahaya itu semakin besar, semakin besar, semakin terang dan menerangi kuburannya. Kata anak muda itu berkata, paling yang datang adalah malaikat Munkar dan Nakir. Ternyata dari cahaya itu keluar sosok seorang manusia yang putih bersih, berwajah tampan. Kata anak muda itu dalam hatinya, malaikat Munkar dan Nakir dua, kenapa ini yang keluar hanya satu orang saja? Kemudian cahaya itu semakin mendekat, mendekati si Fulan itu. Kemudian orang itu berkata, wahai Fulan, saya ini datang menemui kamu di kuburan kamu. Adalah orang yang sering engkau sebut namanya setiap hari. Saya ini datang adalah orang yang engkau peringati hari kelahiran saya setiap tahun. Saya datang untuk membantu kamu. Saya sudah minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk bisa menemui si pemuda ini sebelum malaikat Munkar dan Nakir menjumpainya. Kemudian Rasulullah berpesan, wahai Fulan, jika nanti Munkar dan Nakir bertanya dan engkau tidak mampu menjawabnya, saya akan datang untuk membantu kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut. Berapapun biaya maulid Nabi yang kita keluarkan untuk Nabi, itu manfaatnya besar buat kita, buat si penyumbang. Manfaat di dunia, terutama manfaat di alam kubur, dan manfaat pada yaumul hisab. Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mendatangi kita. Karena itu bersyukur kita bertemu dengan bulan Rabiul Awwal. Bersyukur kita diberikan peluang besar untuk bisa memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan apa yang kita punya. Belum tentu maulid tahun depan kita ada di dunia. Kan itu mudah-mudahan semuanya ini adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua umat Rasulullah kelak akan dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.